Sebelumnya saya ingin kata-kata sedikit aja, karena udah kebanyakan ya. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan saya kesempatan untuk turun LDBI, karena ini merupakan rencana Tuhan yang terbaik. Karena awalnya kan saya tidak keterima, tapi turns out keterima, dan ya ini sebuah kesempatan yang sangat baik, dan ya terima kasih. Sangat sedih melihat kaum yang termarginalisasi harus berdemo, harus teriak-teriak, harus memperjuangkan hak mereka agar Anda didengarkan di sisi mereka. Inilah yang mereka dukung karena stance mereka itu adalah mereka ingin orang-orang berdemo agar didengarkan, bukan? Berdemo pun kami rasa tidak akan pernah berhasil. Inilah alasan mengapa anak-anak muda terjadi apatis di sisi mereka, karena mereka itu pasrah dengan keadaannya, karena mereka menganggap bahwa politik itu tidak bisa dirubah lagi karena pemerintah saja tidak mendengarkan isu-isu ini, bukan? Kami rasa kita memperlukan tren ini agar ada banyak representasi dan isu-isu minor dapat didiskusikan dan dapat terselesaikan di sisi kami. Sisi mereka immoral karena dua hal yang mereka tidak jawab. Satu, anak muda yang akan terkena dampaknya jika kondisi politik ini sangat buruk, jadi perlu regenerasi positif di sisi mereka, di sisi kami. Bukan? Inilah Amanda katakan, tapi tidak pernah ada respon di sisi mereka. Tapi kedua, akan ada kesempatan, Salsa katakan pada Anda, ada kesempatan, adapun ada kapasitas untuk melakukan perubahan di parlemen, setidaknya menghasilkan diskusi. Jika tidak memungkinkan untuk bikin kebijakan yang mereka glorifikasikan di sisi kami tidak akan membuat kebijakan, tapi Anda tidak lakukan, maka artinya Anda lalai dan Anda tidak memenuhi kewajiban Anda, bukan, sebagai misalkan aktivis. Tren ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di status quo. Sisi mereka gagal menjawab ini. Kita bingkai semua alasan tim Kalimantan Timur kalah di perdebatan kali ini, kita bingkai semua kesalahan fatalnya. P1 mengatakan pertama, pendirian mereka itu, aktivis itu tidak akan nyalek sama sekali. Padahal ini mosi tren, artinya aktivis itu seharusnya masih boleh nyalek, tapi tidak marak, bukan di sisi mereka. Esensi dari demokrasi tidak akan terjadi di sisi mereka karena Anda membatasi hak mereka, jadi pada akhirnya pendirian mereka itu sudah runtuh. Tapi kedua, mereka mengatakan, P1 mereka mengatakan bahwa parpol ini ingin membungkam para aktivis. Jika ini adalah karakterisasi yang mereka ambil, lalu mengapa pada akhirnya politisi atau pemerintah ingin mendengarkan Anda jika Anda itu berdemo, bukan? Karena masuk ke politik saja Anda itu akan dibungkam dan tidak akan didengari, apalagi tidak, bukan, pada akhirnya. Anda tidak bisa mengharapkan perubahan di tim bahwa ada elektabilitas pemerintah, bahwa ada insentif pemerintah. Ini tidak akan terjadi karena bagaimana Anda mengharapkan orang-orang yang bahkan ingin membungkam Anda, bukan? P3 mereka belum klarifikasi bahwa mereka ini akan adanya kebebasan mahasiswa, tapi ini tidak cenderung terjadi karena stance mereka sejak dari awal sudah runtuh. Jadi 7 klarifikasi dia tidak berguna pada akhirnya. Tapi ketiga, mengenai aktivis itu tidak akan didengarkan karena yang punya kekuasaan itu adalah ketua umumnya yang dia kasih contohnya. Jujur, ini tidaklah strategis karena di sisi Anda pun orang-orang yang bukan aktivis juga bakal dikontrol oleh ketua umum. Ini adalah contoh kasusnya adalah kasus Piala Dunia 2023, dan saya tidak akan terlalu membahas banyak karena saya takut ya. Tapi bahkan P2 mereka setuju akan hal ini karena partai besar itu memiliki kekuasaan besar, artinya memiliki kontrol yang sangat besar terhadap orang-orang di dalam parpol tersebut. Jadi emang mau Anda aktivis ataupun bukan, Anda harus mengikuti kata-kata ketua umumnya pada akhirnya. Tapi masuk ke dalam titik pertentangan pertama dari esensi atau obligasi dari aktivis, yaitu ataupun mahasiswa. Mereka mengatakan sisi kita tuh akan terikat dengan partai karena akan ada banyaknya kontrol dan akan menunjukkan loyalitasnya dan tidak akan menghasilkan perubahan, bukan? Tapi ya, sebelumnya tapi kita frame lagi P3 mereka membawa meter baru Dewan Jurnal terhormat mengenai aktivis itu harus berhutang budi di politik. Satu, ini cara politik bekerja karena harus ada sistem hutang dan budi di satu parpol agar agenda Anda tuh terwujud. Maka pada akhirnya tidaklah eksklusif karena ini terjadi di semua sisi pada akhirnya. Kedua, setidaknya di sisi kami, hutang budi itu tidak cenderung terjadi dan tidak banyak terjadi kuantitasnya karena jika ada representasi akan ada kesamaan bagi kaum minoritas atau ataupun aktivis-aktivis ini untuk menuntut perubahan, bukan? Ketika ada banyak representasi di parpol, maka artinya akan ada rasa kesamaan karena mereka tuh punya sama mengalami opresi yang sama, bukan, pada akhirnya, sehingga akan ada tendensi bagi mereka untuk tidak melakukan berhutang budi tapi ingin menyuarakan pendapatnya untuk mengubah kebijakan. Masuk ke dalam titik pertama.
Mereka mengatakan sisi kita tidak akan terikat dengan partai, bukan? Satu, ini tidak benar karena Salsa katakan pada Anda bahwa adanya beban moral atau moral obligasi dari aktivis tersebut, bukan? Ini tugas seorang aktivis untuk menyuarakan karena Anda sebagai aktivis adalah ingin membantu kaum-kaum tertindas di sini. Maka pada akhirnya tujuan Anda sejak awal sampai akhir pasti akan sustain dan pasti akan tetap walaupun Anda masuk ke parpol, bukan? Tapi B, kalaupun kasusnya itu dia itu nggak bisa membuat kebijakan, kami katakan tren ini terjadi karena adanya diskusi dan adanya informasi yang terjadi. Jadi logikanya orang-orang itu akan tahu juga sulit sekali sebagai kaum minoritas untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang konkret, bukan? Yang instan misalkan. Justru sisi kami butuh tren atau butuh kemarakan untuk representasi ini untuk menyelesaikan apatisme, masalah apatisme dan permintaan agar terpenuhi kebijakannya. Kedua, aktivis itu yang dianggap pengkhianatan di sisi mereka justru terjadi di sisi mereka, bukan? Karena aktivis itu masih ada yang di parpol juga di sisi mereka, karena tren ini, menyesali tren ini bukan berarti mereka tuh tidak ada aktivis sama sekali, tapi seharusnya itu masih ada walaupun pada bukan? Artinya narasi yang di sisi Anda tuh akan disalahkan, akan dianggap omong kosong juga di sisi Anda, bukan? Di sisi kami, isunya tuh bisa terangkat dari parlemen tersebut dan menghasilkan diskusi-diskusi karena adanya permintaan, serta akan ada moral obligasi atau beban moral yang harus dijalankan oleh aktivis-aktivis ini. Di sisi mereka, aktivis harus berdemo untuk akan didengarkan pada akhirnya. Sebenarnya ada POI? Oke, nggak ada. Ketika aktivis itu harus berdemo di sisi mereka, ini sangat immoral karena satu, ini menghasilkan kerugian ekonomi, yang artinya ini misalkan ketika Anda demo, ketika Anda menghasilkan kerusakan, ini akan menghancurkan infrastruktur yang ada di masyarakat misalkan. Tapi kedua, jika mereka menggunakan caranya itu dengan berdemo, maka pada akhirnya aktivis ini akan melakukan hal-hal ekstrim agar didengarkan oleh pemerintah, bukan? Misalkan mereka tuh harus menyakiti orang lain atau menghasilkan kerugian-kerugian di masyarakat pada akhirnya untuk didengarkan oleh pemerintah. Ini sangatlah immoral karena sisi mereka menyakiti banyaknya aktor. Tapi ketiga, mari kita komparasikan di sisi kita. Ada banyak beban yang belum mereka jawab, bukan? Tentang Amanda bilang isu-isu minoritas itu tidak akan diangkat karena politik itu hanya akan menjalankan agenda besar di sisi mereka, yaitu tentang infrastruktur. Ini hal-hal yang mereka belum jawab, karena pada akhirnya aktor yang rentan ini kan di sisi kami, di kedua sisi adalah kaum minoritas, maka rasa kepercayaan yang mereka glorifikasikan hanya terjadi pada kaum mayoritas di sisi Anda, karena Anda akan agenda-agenda yang besar pada akhirnya, bukan? Maka pada akhirnya ketika mereka katakan mengenai kepercayaan, inilah tidak eksklusif, karena mereka hanya akan mendengarkan mayoritas saja, padahal esensi dari demokrasi yang kami katakan sejak dari awal itu harus melapisi seluruh lapisan masyarakat, mau dari orang mayoritas ataupun minoritas. Jadi seluruh kasus, seluruh isu harus didengarkan pada akhirnya. Terima kasih. Terima kasih pembicara ketiga tim oposisi atas pidatonya. Kita sampai kepada penyimpul pada perdebatan pada hari ini. Penyimpul untuk tim oposisi, waktu dan tempat dipersilahkan.